Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Engkau mengampuni segala dosa salah kami, supaya setiap kami Tuhan boleh dipulihkan, disembuhkan, dan diberkati dan dipakai Tuhan. Supaya iman hati kami boleh tumbuh dan boleh Tuhan menjadi teguh kembali, supaya menjadi kuat kembali, supaya apa yang kami doakan dan apa yang sudah Tuhan janjikan boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mengapa Yesus disebut Tuhan? Kalau kita melihat ada seseorang kemudian bisa mendoakan orang yang sakit menjadi sembuh, dan itu saudara akan terkejut dan menganggap orang itu orang yang luar biasa. Apalagi orang itu ketika melihat orang mati dan kemudian dia mendoakan orang mati itu bangkit kembali, saudara pasti menganggap orang itu orang yang hebat. Tetapi ini Yesus lain saudara, bukan hanya menyembuhkan, bukan hanya menghadik tofan, bukan hanya mengubah air menjadi anggur, dia mengampuni dosa, mengusir setan-setan dari tubuh manusia. Bukan hanya itu, dia membangkitkan orang mati juga. Bahkan dia berkata bahwa dia akan mati dibunuh dan akan bangkit kembali. Dan itu menjadi satu kenyataan yang membuktikan bahwa apa yang memang dia katakan adalah satu kebenaran. Seperti yang pernah dia katakan kepada seorang lumpuh, bahwa dosamu diampuni. Orang berkata, siapa yang bisa mengampuni dosa selain daripada Allah? Maka Yesus berkata, lebih mudah mana untuk berkata, dosamu diampuni, atau berkata bangkit dan berjalanlah. Supaya kamu tahu bahwa anak Allah itu berkuasa mengampuni dosa. Maka ia berkata kepada orang lumpuh itu, bangkit dan berjalanlah. Maka orang itu kemudian bangkit dan berjalan. Berarti apa yang Yesus katakan, dosamu diampuni, itu terjadi. Walaupun orang tidak melihatnya. Tetapi untuk membuktikan bahwa itu terjadi, juga Yesus memberikan kata-kata yang lain secara fisik yang bisa dilihat oleh orang. Demikian Yesus juga mengatakan kepada dirinya sendiri, kalau dia akan mati disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Dan itu terjadi, menunjukkan apa yang dia katakan, dia ajarkan, itu ya dan amin. Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini, walaupun seorang nabi yang bisa mengampuni dosa. Musa pun yang mendapatkan 2 loh batu 10 hukum Allah, itu tetap berdosa dan tidak bisa masuk ke Kanaan. Nah, Yesus bisa mengampuni dosa. Bukan hanya itu saudara, dan Yesus juga bisa juga membangkitkan orang mati. Bahkan dia juga bangkit dari antara orang mati. Berarti Yesus itu juga berkuasa, bukan atas dosa, tetapi juga atas nyawa manusia. Sebab itu kita lihat dulu ayatnya, yaitu Kisah Rasul 10 ayat 36 dan seterusnya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Ayat 37, kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan. Kita lihat terus ayat ini yang mengajarkan kepada kita saudara, seterusnya ini, yaitu ketika Petrus itu menyampaikan kepada jemaat bagaimana dia ini melayani orang, yaitu orang yang tidak bersunat, orang Yunani dan sebagainya. Dan ketika dia melayani di situ, kemudian yang terjadi adalah mereka itu dilawan dan dipenuhi Roh Kudus. Karena Petrus mengajarkan kepada mereka, yaitu bahwa Yesus itu adalah Tuhan atas semua orang, segala bangsa.
Dan inilah saudara, kemudian Petrus juga mempertanggungjawabkan kepada sidang saat itu para rasul di Yerusalem. Karena tidak mungkin orang di luar Israel, saudara, bisa bertobat. Tetapi Petrus mengatakan, bagaimana mungkin kalau orang itu sudah dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, kalau kita tidak mau membaptis, kalau Tuhan sudah memilih mereka, kalau Tuhan menjamah mereka, bagaimana dengan kita? Itulah kisahnya, saudara. Sebab itu kita lihat poin demi poinnya dulu. Yesus adalah Tuhan atas semua orang. Nah, di sini dilihat, saudara, ayat yang ke-36, itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi Yesus adalah Tuhan bagi semua orang. Kenapa, saudara, kalau kita melihat siapa yang bisa memelekkan orang buta, membuat orang timpang berjalan, meneduhkan taufan, berjalan di atas air, mengampuni dosa, membangkitkan orang mati, mengusir setan, mengajar hal-hal yang luar biasa, bahkan dia mati dan bangkit sendiri. Saudara, ini, saudara, hal yang luar biasa. Tidak ada satu orang pun nabi yang sama seperti Yesus Kristus. Sebab itu, saudara, Yesus adalah Tuhan. Sebab dia berkuasa atas nyawa manusia. Dia berkuasa atas alam semesta. Dia berkuasa atas juga semua dosa umat manusia, atas semua setan-setan dan segala sesuatu yang dia buktikan ketika dia ada di muka bumi, yang kita bisa membaca dan mempelajari kisahnya. Hal yang kedua kita melihat, saudara, hal ini adalah kesaksian dari Nabi Yohanes Pembaptis sendiri. Dikatakan Kisah Rasul 10 ayat 37. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu Nabi Yohanes Pembaptis. Saudara, kalau kita melihat siapakah Yohanes Pembaptis, dia adalah seorang nabi yang terbesar. Dan kalau seorang nabi yang terbesar, berarti, saudara, tidak ada yang di atasnya. Mungkin seleting, mungkin bisa ada yang sederajat. Kalau disebutkan yang terbesar, berarti tidak ada yang lebih lagi. Kalau seorang nabi, saudara, yang terbesar, dia membongkok saja tidak layak kepada seseorang itu. Siapakah orang itu, saudara? Bayangkan kalau seorang nabi ketemu raja, dia bongkok, masih dianggap layak. Tapi ini Nabi Yohanes Pembaptis, ketemu Yesus, dia berkata, bongkok sekalipun saya nggak layak. Buka tali kasih pun, saudara, kasutnya juga tidak layak. Bahkan Nabi Yohanes Pembaptis berkata, dialah anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Dia memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Allah yang menebus dosa manusia. Karena zaman dulu, saudara, dikatakan anak dewa, berarti dia adalah dewa yang jadi manusia. Saudara, jangan berkata kalau ada anak berarti harus ada ibu. Contohnya, anak panah, tidak ada ibu panah. Anak kunci, tidak ada bapak atau ibu kunci. Anak tangga, dan sebagainya. Sebab itu, kata-kata itulah dipakai, saudara, untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang menebus dosa manusia. Turun sebagai manusia disebut anak, saudara. Nah, kalau kita melihat hal seperti ini, jelas sekali kesaksian dari seorang nabi yang begitu luar biasa. Dan kita lihat juga, bukan hanya itu, pasal 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kalau kita melihat di sini, saudara, ada beberapa hal. Yang pertama, kita lihat bahwa Yesus itu diurapi oleh Allah yang maha tinggi. Kalau kita lihat ketika Yesus keluar dari air yang dibaptis, saudara, oleh Yohanes Pembaptis, apa yang terjadi? Ada suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Maka kemudian orang melihat ada seperti burung merpati turun kepada dia, itulah Roh Kudus, saudara. Menggambarkan seperti itu yang bisa dilihat karena Roh Kudus, tidak bisa dilihat karena roh. Tetapi untuk menunjukkan kalau memang itu ada, orang-orang melihatnya.
berbentuk merpati. Sebab di zaman yang itu merpati dianggap sesuatu yang simbol-simbol, sesuatu yang suci seperti Roh Kudus dan sebagainya. Nah, Yesus itu diurapi. Makanya disebut juga Mesias. Saudara, kalau Mesias itu berasal dari kata, saudara, yaitu pengurapan. Hampir sama. Yaitu Meska. Hampir sama, saudara. Itu akar katanya, urapan itu juga dengan Mesias, itu hampir sama. Oleh sebab itu, kalau kita melihat seperti ini, jangan lagi sampai kita tidak percaya. Bahkan kita melihat, yaitu Roh Kudus, saudara. Roh Kudus turun kepada dia. Roh Kudus menyertai dia. Roh Kudus bersama dengan Yesus Kristus. Bayangkan, saudara, kalau kita melihat dia sendiri adalah Allah sendiri. Ada Roh Kudus turun kepada dia. Itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah itu sendiri yang luar biasa. Mungkin orang berkata, dia itu mungkin seorang manusia. Tetapi Roh Kudus, Roh Allah turun, saudara mau ngomong apa lagi? Saudara, oleh sebab itu, hari ini jangan sampai iman kita goncang. Karena begitu banyak pengajaran yang saudara tidak bisa menerimanya dengan telinga jasmani. Karena saudara harus menerimanya dengan mata rohani. Yang mudah didengar oleh telinga jasmani, saudara, itu adalah banyak yang tipuan. Sepertinya banyak pengajaran-pengajaran sesat yang membuat sepertinya logika. Kalau kita bicara logika, saudara, itu sulit sekali. Bagaimana Yesus menentukan taufan itu di luar logika. Tetapi ketika terjadi, otomatis masuk dalam logika. Dalam arti, saudara, pekerjaan Allah itu di luar pikiran manusia. Tetapi ketika terjadi, itu ada dalam pikiran manusia. Sebab itu, saudara, jangan melihat apa yang sudah terjadi, yang Tuhan kerjakan kepada manusia. Tetapi Allah itu terus berbuat, terus menerus sesuatu kepada kehidupan setiap orang percaya. Termasuk engkau dan saya hari ini. Ketika ada persoalan, ada masalah, Tuhan akan tetap menolong kita. Memberkati kita, membuat masalah kita boleh menjadi berkat. Bahkan, saudara, kalau kita cara kerja Allah satu dengan yang lainnya berbeda. Karena dia adalah Allah, saudara, yang punya cara begitu banyak yang tidak bisa kita pahami. Dan kita juga melihat kuasa. Disebutkan ada kuasa yang menyertainya. Kalau kuasa, berkata kuasa itu apa, saudara? Bicara kuasa itu berarti seseorang yang punya kuasa. Seorang raja itu punya kuasa. Seorang jenderal pemimpin itu punya kuasa. Seorang bawahan tidak punya kuasa. Sebab itu kalau ada kuasa menyertai berarti dia adalah seorang di atas pemimpin, raja, atau jenderal, atau orang yang punya pangkat tinggi. Oleh karena itu, saudara, kalau kita melihat bagaimana Yesus mengusir setan, cukup dia katakan, enyah kamu, keluar kamu. Maka setan pun menurut, karena dia ada di atas dan iblis ada di bawah. Kalau sampai iblis itu ada di atas, saudara, maka tentunya orang itu tidak bisa mengusirnya. Tetapi kalau seseorang bisa mengusir setan itu dengan mudah, berarti orang itu di atasnya. Artinya punya kuasa yang bukan, saudara, di bawah dari iblis itu, tetapi bisa mengalahkan kuasa setan itu. Dan dikatakan juga hal itu, bahwa dikatakan bahwa Yesus itu yang berkeliling, dia juga berbuat baik. Saudara, banyak orang punya mujizat, belum tentu berbuat baik. Bahkan dikatakan juga menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Ada begitu banyak hal. Hari ini apakah saudara menghadapi persoalan masalah kesulitan tantangan? Jangan takut. Waktunya kita datang kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk setiap mereka yang dalam pergumulan, dalam masalah persoalan tantangan, kiranya Tuhan Engkau memberi kekuatan dan kemenangan. Engkau memberikan hikmat, marifat, iman yang semakin teguh dan kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita lihat hal, saudara, yaitu kematian Yesus di kayu salib. Kalau orang mati, saudara,
Itu wajar karena semua orang itu mati. Tapi kalau ada orang mati bangkit, itu sesuatu yang di luar akal manusia. Mungkin dari 10.000 atau 1 juta orang, saudara, mungkin 1 juta lebih, itu mati, belum tentu ada satu yang bangkit. Walaupun saudara mungkin dia matinya 1 jam, belum tentu saudara dia ada yang bangkit. Tetapi kalau ada orang mati dibunuh, saudara, dibunuh keluar darah dan mati 3 hari, dan kemudian dia bangkit, ini nggak masuk dari pikiran manusia. Ini berarti sesuatu yang di luar kemampuan manusia berpikir. Dan itulah Tuhan. Dan Yesus itulah dikatakan bahwa dia mati di kayu salib. Dia ditusuk, dia mengeluarkan darah, dia mengeluarkan luka-luka. Dan 3 hari di pembaringan, kalau orang mati saudara 1-2 hari, otaknya itu sudah mencair. Kalau otak mencair, organ sudah membusuk, mengeluarkan cairan, mana mungkin dia bisa hidup. Kalau kita melihat orang-orang yang mati, saudara, begitu mati tidak lama 6 jam, dia sudah disuntik-suntik untuk pengawet dalam tubuhnya. Kalau tidak disuntik, 1 hari 2 hari sudah bau menyengat walaupun ditutup oleh peti mati. Sebab itu kalau orang mati dianggap biasa, tetapi kalau ada orang mati dan memang karena luka dan dibunuh dan 3 hari kemudian bangkit, dan kemudian lukanya ada lubang, lukanya kelihatan, tapi saudara, tapi kering. Itulah Yesus Kristus. Sebab itu kita lihat dulu firman Tuhan, yaitu Kisah Rasul 10 ayat 39. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Di sini kita melihat bahwa ada yang bersaksi, dan mereka itu para rasul dan murid Yesus melihat, para tentara melihat, orang-orang yang memusuhi Yesus melihat, karena mereka tidak akan meninggalkan Yesus yang mereka musuhi. Para imam, orang-orang Yahudi, pasti dia ingin melihat sampai Yesus itu mati. Dan pada saat kematian Yesus itu, saudara, itu di zaman Romawi, seseorang yang disalibkan dan kemudian dia sudah meninggal, maka tulang kakinya dan yang lain dipatahkan untuk meyakinkan kalau orang itu sudah mati. Itu untuk meyakinkan. Tetapi kitab Perjanjian Lama menuliskan bahwa tidak satu tulang pun yang dipatahkan. Hanya satu-satunya, saudara, dari semua orang yang disalibkan di zaman Romawi, hanya Yesus yang tidak dipatahkan tulangnya. Karena itu ada dalam Perjanjian Lama. Waktu mati pun Yesus, saudara, itu pun sudah dinubuatkan, dan semuanya sudah dinubuatkan tentang kubur yang kosong 3 hari, lukanya semua sudah dinubuatkan. Dan musuh itu melihat, saudara. Mungkin musuh itu kalau melihat, wah dipatahkan, bisa nanti mungkin juga bisa suatu hari pura-pura mati. Saudara. Bagaimana? Untuk meyakinkan kalau mati, saudara, ditombaklah lambungnya. Ketika ditombak lambung, saudara tahu tombak itu bukan pisau. Tombak itu berarti besar, saudara. Tombak itu besar. Minimal saya tahu genggam tangan ini. Dia masuk di lambung, pecah, saudara. Keluar air dan sebagainya. Jadi nggak mungkin lagi kalau orang ditusuk keluar darah. Mungkin saja dia masih bisa hidup. Tombak ini terus dikeluarkan. Darahnya keluar. Dan kalau kita bicara 1 hari, orang luka dengan pendarahan. Jangankan 1 hari, 3 jam. Kalau pendarahan tidak berhenti, dia akan mati kehabisan darah. Itulah Yesus Kristus yang luar biasa. Jadi melalui kesaksian ini, semua musuhnya nggak mungkin saudara nggak meneliti itu Yesus. Dia pasti meneliti itu Yesus. Dan benar mati enggak. Sebab itu kematian Yesus tidak bisa disangkal kembali. Kematian Yesus itu ya. Kenapa? Karena itu untuk menebus dosa manusia. Mengapa setiap dunia ini yang punya beragama, punya kepercayaan untuk menebus sesuatu harus ada korban. Contoh-contoh saudara, Israel. Setiap tahun sekali harus ada korban. Contoh lagi di zaman dahulu, zamannya Israel, saudara. Setiap orang yang berbuat dosa, dia pergi ke bait Allah, dia pasti, saudara, membeli korban sesuai dengan berat ringannya dosa itu.
Dan Yesus itu menjadi korban. Sehingga orang percaya Yesus Kristus tidak perlu lagi setiap minggu, setiap hari, setiap bersalah, setiap tahun memberikan korban. Karena dia sudah dibekali pengampunan dosa. Sehingga dia juga diberikan tentang doa Bapa kami. Yaitu ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain. Karena dosanya sudah diampuni semuanya. Sehingga ketika dia berjalan mungkin ada dosa kecil, dia harus minta ampun sambil mengampuni orang lain. Yesus juga katakan, kalau seseorang sudah mandi, nggak perlu lagi dia mandi, hanya cuma cuci. Itulah dikatakan, kalau seseorang sudah diampuni dosanya, berarti sudah mandi. Kalau dia kotor di tengah jalan, cukup minta ampun. Ini satu kisah seperti itu. Dan kalau kita melihat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-40. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Dikatakan bangkit pada hari ketiga, saudara. Inilah, dan dia menampakkan diri, bukan ngomong bangkit hilang. Tetapi saudara, dia menampakkan diri kepada Maria, kepada semua muridnya, dan dia masih meraba makanan. Kalau saudara kita bicara hantu, nggak bisa pegang piring, nggak bisa buat makanan, nggak bisa masak. Yesus itu saudara masih bisa makan, masih bisa makan ikan, masih bisa saudara menyediakan, masih berkata kepada Thomas, rabalah lubang ini, supaya jangan sampai engkau tidak percaya, tapi percayalah. Itulah iman. Sehingga dikatakan berbahagialah orang yang percaya, walaupun tidak melihat. Itulah iman, faith. Saudara punya iman nggak? Saudara kalau punya iman, walaupun belum terjadi, saudara harus yakin. Aku percaya dosaku diampuni. Aku percaya akan masuk surga. Itu iman. Seperti Bapak Abraham. Aku percaya bahwa akan diberikan keturunan. Walaupun sampai umur 59, Tuhan tetap mampu memberikan keturunan. Karena iman itu adalah bukti, saudara. Dan segala sesuatu yang tidak dilihat. Dan itulah iman itu. Kita terus melihat ayat selanjutnya, 41. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah. Yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Kesaksian. Kembali lagi kesaksian. Bagaimana mereka bersama-sama makan, bersama-sama mendengarkan. 7-8 kali lebih, saudara. Yesus berkata bahwa dia akan mati pada hari, dan kemudian pada hari ketiga akan bangkit berulang-ulang. Dan kemudian dia bangkit pun, dia masih bersama-sama dengan muridnya. Masih bisa berjalan, saudara, dari Yerusalem pergi ke Emmaus, menceritakan firman Tuhan, saudara, mendoakan, memberkati makanan, kemudian dia lenyap. Kemudian dia datang lagi, dan dia bisa bicara, bisa makan, bisa dipegang, saudara. Wah, begitu luar biasa sekali. Itulah Yesus, saudara, Kristus, dan itulah saksi. Saksi berarti di zaman itu, saksi berarti yang mengalami. Saksi tidak bisa satu orang. Tapi saudara harus lebih. Tapi ini saksi begitu banyak orang. Dari Nabi, saudara Yohanes Pembaptis, sampai para rasul, sampai juga orang-orang, sampai Pilatus, sampai semua yang membunuh Yesus, yang menyalibkan, mengatakan iya. Ini nggak main-main. Jadi saudara, itulah satu kebenaran. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena di zaman sekarang, media begitu banyak, sehingga iman kita bisa diputar balikkan semuanya. Angkat tanganmu tinggi Bapak Ibu Saudara. Dengan iman kita mau nyanyikan pujian ini dari hatimu yang paling dalam. I believe in you, Lord. Jesus.
Saudara. Say, I believe in God. Kita lihat di atas nabi dan malaikat hanya Tuhan. Di atas nabi dan malaikat hanya Tuhan. Saudara, tidak ada lagi, saudara, di atas nabi, di atas malaikat ada nabi lagi, tidak ada. Nabi itu tertinggi secara keimaman. Saudara. Raja itu tertinggi dari semua raja. Malaikat itu tertinggi dari semua pelayan-pelayan, yaitu malaikat yang ada. Dan di atasnya hanya ada Tuhan. Sebab itu kalau kita melihat di atas awan ada langit. Saudara. Kalau kita bicara awan itu tinggi, pasti di atas itu langit. Kalau kita bicara langit, seberapa langit itu, saudara? Langit itu tidak bicara di atasnya awan saja. Dia di atas awan, tetapi memang tidak ada lagi, saudara, awan di atas langit lagi. Yang penting di atas awan itu langit. Ya langit mau seberapa ya tetap langit. Dan itulah Tuhan. Saudara mau mengatakan Tuhan di atas malaikat? Iya. Tapi saudara mengatakan di atas Tuhan ada lagi? Tidak. Sebab itu, saudara kita lihat dulu firman Tuhan. Yaitu Kisah Rasul 10 ayat 42. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Jadi dikatakan saudara melalui kisah ini, yaitu Kisah Rasul 10 ayat 42, bahwa Yesus itulah sudah ditentukan oleh Allah menjadi hakim. Hakim atas apa? Orang-orang hidup dan orang-orang yang mati. Dialah yang terkemuka dan terkemudian. Dialah Imam Mahdi. Setiap orang satu hari setelah dunia ini berakhir, semua orang akan diadili. Dan yang menjadi hakim adalah Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang percaya Tuhan. Karena saudara, dia sudah percaya hakim itu selama hakim itu ada di dunia. Sehingga hakim itu memberitahu bagaimana caranya. Jangan melanggar. Kalau kamu melanggar, lakukan ini. Karena nanti suatu hari setiap orang diperhadapkan kepada saya, kepada hakim itu. Dan hakim itu memberitahu dulu kepada orang-orang yang percaya kepada dia untuk melakukan sesuatu supaya tidak melanggarnya. Bahkan melakukan sesuatu, saudara, yang dikatakan bahwa dia telah diampuni. Bahwa selama hakim itu ada di dunia, dia berkata kepada orang, sudahlah, urusanmu gini, sudah, karena kamu datang, saya ampuni. Ada orang datang lagi, sudah saya ampuni. Tetapi kalau orang itu tidak datang kepada hakim, saudara, waktu penghakiman, itu berjalan dengan resmi. Kalau kita melihat satu contoh, saudara, ada seorang pembunuh yang sangat bengis. Ketika dia dibunuh, ketika dia sedang membunuh dan dia kemudian akan dihukum mati, pada saat itu dia meminta ampun kepada raja, kepada semua orang, supaya jangan dibunuh, karena dia masih punya anak, punya istri, punya ini. Dia akan bertobat. Tapi raja itu tidak, besok kamu akan tetap dibunuh. Akhirnya saudara, orang ini putus asa. Tapi malam hari, ada seorang datang kepada dia. Seorang pendeta datang sambil membawa Alkitab. Pembunuh ini berkata kepada dia, aku nggak butuh doa. Aku nggak butuh doa. Aku butuh pengampunan. Aku butuh raja itu datang mengampuni aku. Aku nggak butuh didoakan, toh aku bakal mati. Ketika pendeta itu mau ngomong lagi ditolak, mau ngomong lagi ditolak. Akhirnya pendeta itu keluar. Waktu pendeta itu keluar, penjaga penjara berkata, selamat ya. Loh, selamat apa? Kamu kan sudah diampuni dosa. Enggak. Loh, tadi yang datang kan pendeta. Iya, pendeta. Nah, itu raja. Hah? Saya telah menolaknya. Enggak bisa, saudara. Nah, kemudian besok ketika ada penghukuman itu, dia ketika mau dihukum mati, dia berkata kepada semua orang, tunggu dulu, sebelum aku dibunuh atau dihukum, aku akan mengatakan bahwa hari ini aku mati, bukan karena aku berbuat jahat, bukan karena aku sebagai pembunuh, tetapi hari ini aku dihukum mati, karena aku telah menolak dia tunjuk raja itu, saudara.
Karena raja itu waktu malam datang sebagai pendeta, dia membawa surat untuk pengampunan dosa. Tapi orang ini menolak sehingga surat itu dibawa kembali. Nah, inilah juga suatu hari kita ada di dunia, saudara, dan kemudian kita sampai di penghakiman terakhir. Semua orang telah berdosa, termasuk kita semua berdosa. Tetapi, saudara, bahwa kita tidak dihukum. Sebab apa, saudara? Kita telah menerima pengampunannya. Tetapi semua orang yang berdosa berkata, loh, kenapa dia juga jahat? Kok nggak dihukum? Kenapa saya kok dihukum? Nanti mereka berkata dan mereka tahu bahwa mereka telah menolak pengampunan dosa itu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, memberkati umat-Mu supaya mereka, Tuhan, hidup di dalam percaya mereka, supaya iman mereka semakin teguh, dan berkati mereka, Tuhan, ketika mereka mengalami kesulitan, tantangan, karena kami tahu dosa kami sudah diampuni. Dan oleh sebab itu Tuhan, bahkan kutuk pun sudah disingkirkan dalam hidup kami. Sehingga kasih karunia Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Jika ada di antara saudara kami Tuhan yang punya masalah, persoalan, tantangan, sakit, penyakit, Tuhan beri kekuatan bahwa Engkau menyertai, Engkau memberi kekuatan, memberikan pengampunan dosa kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Amin. Kita melihat di dalam Kisah Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Di sini pentingnya, saudara, percaya. Percaya. Percaya itu bukan karena melihat, tapi percaya itu karena iman. Percaya karena melihat itu, saudara, adalah yang ada di dunia itu. Tetapi percaya karena tidak melihat itu adalah iman. Mengapa disebut iman? Karena iman adalah bukti dari segala sesuatu dan dasar dari segala sesuatu yang tidak terlihat dan akan terjadi. Jadi dasar dan bukti segala sesuatu yang tidak terlihat dan akan terjadi. Itulah, saudara, iman. Sebab Tuhan juga pernah katakan juga bahwa berbagailah mereka yang percaya walaupun mereka tidak melihat. Itulah iman. Nanti kalau saudara mau percaya karena saudara melihat, itu terlambat. Yaitu ketika kita nanti begitu melihat Yesus sebagai hakim, kita terkejut, saudara, yaitu di penghakiman terakhir, ketika dunia ini semuanya selesai dan semua orang mati dibangkitkan untuk menghadapi takhta Allah. Dan disitulah kemudian kita baru sadar, waduh, Yesus Kristus sebagai hakim. Kita akan menyesal. Lebih baik sekarang kita percaya kepada Dia. Bahkan kalau kita juga melihat, saudara, bahwa kita punya sambungan telepon. Kita telepon dengan seseorang, dengan nomor jelas, dan kita tahu namanya, kita tahu suara dan orangnya. Terus kita bicara. Saudara percaya kalau orang itu ada di situ, walaupun saudara tidak melihatnya. Itu telepon zaman dahulu. Tetapi telepon zaman sekarang ditambahi, saudara, yaitu bisa video call. Nah, itu zaman sekarang. Tetapi kalau kita melihat bahwa iman itu kita, saudara, percaya bukan karena melihat dan kita tahu dan kita sadar, itulah iman. Ya, pengampunan dosa itu diberikan kepada orang yang beriman. Artinya orang yang beriman mendapatkan pengampunan dosa itu adalah, saudara, orang yang memang mendapatkan sesuatu kemurahan Tuhan. Yaitu, saudara, karena dia percaya sehingga dia diampuni dosa. Untuk menjadi percaya tidak mudah. Untuk menjadi orang beriman tidak mudah. 1 Korintus 12 ayat 2 dan 3 mengatakan, tidak ada seorang pun bisa menyebut Yesus adalah Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Bukan seseorang yang pandai. Saudara, orang yang kaya, orang yang hebat, orang yang baik ataupun jahat bisa mudah untuk terima Tuhan. Tidak mudah. Karena itu dari Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa diperintah oleh manusia. Karena dia pribadi Roh Allah sendiri. Saudara boleh minta, belum tentu Roh Kudus turun.
Tetapi kalau dia bermurah hati, dia akan turun walaupun kepada seorang jahat sekalipun, seperti Saulus yang mengejar orang Kristen dan menganiaya, mendapatkan kemurahan sehingga dia menjadi orang percaya. Bahkan banyak orang-orang seperti ahli Taurat, imam-imam yang hidupnya di dalam agamawi, ada yang tidak mendapatkan kemurahan. Nah, itu rahasia Allah. Sebab itu yang paling penting, kita yang sudah mendapatkannya, kita harus mengucap syukur. Karena hidup kita bukan di dunia ini, saudara, kita boleh bahagia, tetapi di akhir kita bahagia. Berapa sih lama orang di dunia? Paling lama 70-90 tahun. Tetapi selebihnya itu. Dan waktu begitu cepat sekali. Sebab itu saudara, jangan terlalu tamak berbuat salah. Dan jangan sampai tidak percaya Yesus selama ada di dunia. Karena dunia tempat dosa, tempat godaan. Tidak satupun orang yang tidak berdosa. Berbahagialah kita yang percaya Yesus. Karena dosa kita diampuni. Saudara, kita melihat firman Tuhan, yaitu Kisah Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Roh Kudus turun. Roh Kudus tidak bisa diperintah oleh seorang pendeta sekalipun. Roh Kudus tidak bisa, saudara, diminta dan diatur semaunya orang. Tidak bisa. Roh Kudus itu punya selera. Roh Kudus itu satu pribadi, Roh Allah. Tidak ada yang ada di atasnya. Dia adalah Allah itu sendiri. Sebab itu ketika Roh Kudus turun, bukan karena tumpang tangan seseorang, bukan karena pendeta juga berdoa, bukan karena kita minta, saudara, itu hanya sarana. Kita minta, kita tumpang tangan, tetapi apakah Roh Kudus itu mau bermurah hati pada kita? Yang paling penting, yang mendoakan dan yang mau didoakan membuka hatinya. Itulah kuncinya, saudara. Terlebih kalau kita melihat firman Tuhan. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, belum didoakan. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, saudara, belum tumpang tangan. Mereka sudah dipenuhi Roh Kudus. Sehingga kita harus kembali kepada firman Allah. Saudara, firman Allah itu, saudara, yang menjanjikan semuanya. Tidak ada satupun yang bisa memerintah Roh Kudus. Tetapi firman itulah, saudara, ketika kita taati dan melakukannya, maka Roh Kudus akan turun kepada kita. Sebab itu ketika karya Roh Kudus itu, tadi yang saya katakan bahwa tidak ada satupun orang percaya kalau tidak ada Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus turun, itu membuat orang menjadi percaya. Selubung mata rohaninya yang membuat dia tidak bisa melihat Yesus adalah Tuhan karena otaknya atau pikirannya pandai. Saudara, tidak bisa. Kenapa, saudara? Itu selubung harus dibuka. Ketika selubung dibuka, baru orang itu melihat Yesus adalah Tuhan. Banyak orang membaca firman Tuhan, tetapi membaca untuk menghafal, membaca untuk jadikan mantra, membaca untuk menyerang orang lain. Jadi firman itu dipakai untuk menyerang sebagai pedang, sebagai alat memperkaya diri. Itu salah. Firman itu mengubah hidup manusia. Saudara lihat itu, banyak seorang pegawai memakai firman untuk menyerang bosnya yang Kristen. Bos yang Kristen memakai firman untuk menyerang bawahannya yang Kristen. Demikian juga seorang pendeta kepada bawahan kepada yang lain, sesama pengusaha. Saudara, kalau sama-sama Kristen saling memakai firman. Firman tidak boleh dipakai untuk menyerang, untuk meminta sesuatu. Firman itu untuk mengubah hidup kita. Sehingga kita tidak perlu menyerang, tidak perlu meminta orang, saudara, tidak perlu menipu. Tetapi firman akan mengubah masa depan kita. Itulah turun pada kita. Tetapi cukupkah firman itu turun, Roh Kudus itu turun kepada kita? Sehingga kita menjadi percaya Yesus? Tidak. Sehingga dikatakan, saudara, ketika Roh Kudus itu turun, maka tahap selanjutnya adalah di atas kamu. Kalau di atas kita, saudara, itu luar biasa. Ketika Roh Kudus turun kepada kita, itu berarti to you, kepada kamu. Tetapi di atas kita, on you. Berarti Roh Kudus bukan cuma turun kepada kamu, tetapi dia di atas kamu. Berarti dia sedang membimbing, menyertai kita. Sehingga banyak orang diterangi firman, diingatkan, tetapi jangan sampai mendukakan Roh Kudus. Tetapi saudara, kalau kita melihat kemudian, yang luar biasa lagi, bukan hanya on you, tetapi in you, yaitu Roh Kudus di dalam kamu. Sehingga hidup kita bukan dituntun, diterangi, diajari firman,
yang bisa mendukakan Roh Kudus, tetapi hidup kita menjadi rumah Allah. Saudara, ada satu kisah, yaitu seorang raja bernama Qian Liang. Di zaman Tiongkok, zamannya dinasti Saudara Manchu. Dia putra daripada Yun Cheng. Ketika dia menjadi raja, dia menyamar sebagai manusia biasa. Dia melihat bagaimana pejabat kerja, desa, rakyat yang susah, penginapan yang kotor atau baik, orang yang jahat. Dia lihat semuanya. Orang nggak mempercaya dia, saudara. Tapi dia bisa bilang, oh kamu jangan jahat-jahat, nanti dilaporin. Oh siapa kamu? Loh nanti Panglima bisa datang. Ah masa? Ternyata saudara diam-diam dia kirim surat ke Panglima nangkap. Setelah selesai penyamarannya dia jadi raja duduk di takhta. Orang semua terkejut, loh ini dulu rakyat biasa kok jadi raja. Ternyata dia menyamar sebagai rakyat biasa. Sehingga dia memberikan berkat, memberikan pahala, memberikan tanda jasa kepada mereka yang baik. Dan menghukum saudara kepada yang jahat. Itulah Yesus ketika ada di dunia ini, saudara, dia punya kuasa. Walaupun dia tidak duduk di takhta, tapi dia punya kuasa. Dia bisa memerintah malaikat, dia bisa memerintah yang lainnya. Termasuk saudara yang ada di surga, karena dia adalah Tuhan. Tetapi sekarang saudara, Yesus ada di surga. Dia bisa mengutus Roh Kudus. Nah ketika Yesus ada di dunia, dia bisa mengutus Roh Kudus turun. Luar biasa. Kenapa? Karena dia Allah. Sama seperti Kaisar Tiandong. Dia bisa mengutus dirinya sendiri. Dia bisa mengutus putranya. Dia bisa mengutus permaisurinya. Dia bisa mengutus panglimanya. Karena dia ada di posisi tinggi. Nah demikian juga saudara, Yesus bisa mengutus Roh Kudus. Karena Yesus dan Roh Kudus adalah Allah Tritunggal itu sendiri. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih atas firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami tahu firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia, memberkati, mengurapi kami. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Bangkit pada hari ketiga. Dan dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Dan dia akan datang menjemput kita. Dan akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara. Mari saudara mendengarkan pujian rohani yang terakhir. I believe in a God our Father. I believe in a Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name. I believe in you, Lord. I believe in a God of Father. I believe in a Christ the Son. I believe. Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Oh, I believe in a God.